pagi anak-anak semuanya, selamat berjumpa lagi di pembelajaran video daring kita di hari Senin tanggal 27 April 2026. Anak-anak, hari ini materi kita membahas tentang keragaman budaya Indonesiaku. Ya, keragaman artinya banyak, adat istiadat, suku bangsa, tari-tarian, makanan, rumah adat, dan lain-lain. Jadi mari simak video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini. Kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk materi, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, kita mengenal bentuk-bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan makna penting menghargai keberagaman. Yang ketiga, menunjukkan sikap positif terhadap perbedaan budaya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa itu budaya? Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahasa, adat istiadat, seni, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas. Nah, setiap daerah itu punya budaya yang berbeda, dan semuanya adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Ya, jadi setiap suku bangsa itu memiliki adat istiadat berbeda, bahasa yang berbeda, seni yang berbeda, pakaian adat yang berbeda, rumah adatnya berbeda, bahkan makanan khasnya juga berbeda, tergantung suku bangsanya itu dari mana. Ya, jadi karena perbedaan inilah kita harus saling menghargai atau bisa disebut dengan sikap toleransi. Nah, bentuk keragaman budaya di sini bisa dalam bentuk tarian tradisional, senjata tradisional, kemudian ada pakaian adat, ada rumah adat, ada alat musik dan upacara adat, dan masih banyak yang lainnya yang belum tercantum di sini. Ya, contohnya seperti tadi ada di sana ada makanan khas, ya kan? Kemudian apalagi yang belum ada di sini? Coba perhatikan, tarian ada, senjata ada, pakaian adat, upacara adat, ya sudah ada, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat satu persatu. Tarian daerah. Nah, di sini hanya mengambil beberapa contoh. Tari Saman itu berasal dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, dan masih banyak tarian yang lainnya. Nah, ini adalah contoh gambar tari piring. Jadi dia dibawakan atau ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada senjata tradisional. Keris itu berasal dari Jawa, rencong dari Aceh, mandau itu dari Kalimantan, badik dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak yang lainnya. Ya. Kemudian contoh keragaman budaya yang kedua, itu ada pakaian adat. Ulos itu dari Sumatera Utara. Kemudian kebaya itu dari Jawa, kemudian baju bodo itu dari Sulawesi Selatan, dan baju Dayak itu dari Kalimantan Barat. Ya, nah rumah adat itu ada rumah gadang itu dari Minangkabau, rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah honai dari Papua. Nah, seperti yang ada di tempat kita sekarang Kalimantan Barat itu ada rumah adat Melayu, ada rumah radang, ada rumah betang, ya. Nah, kalau rumah radang itu yang ada di Bundaran Tugu, Kota Baru. Di sebelahnya ada rumah adat. Kalau betang, Sutoyo, di Jalan Sutoyo, ya. Contoh keragaman yang budaya yang ketiga itu ada alat musik. Nah, seperti angklung, di sekolah kita kan ada angklung, ya. Itu dari Jawa Barat, gamelan itu dari Jawa dan Bali, sasando itu dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada upacara adat. Nah, ngaben itu dari Bali, sekaten itu dari Yogyakarta, tedak sinten itu dari Jawa, dan masih banyak upacara adat yang lainnya seperti bakar batu, apalagi. Jadi buku kalian ada ya, contoh upacara-upacara adat. Kemudian manfaat keberagaman budaya. Nah,
Di sini ada 6 manfaat. Yang pertama, menambah kekayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang ketiga, menjadi daya tarik pariwisata. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, menjadi sarana belajar dan saling mengenal. Dan yang ketujuh, menguatkan identitas bangsa. Ya, jadi keberagaman budaya ini bisa menambah kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Bagaimana cara kita melestarikan dan menjaga keberagaman yang ada supaya tidak punah, supaya bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Kemudian menjadi daya tarik pariwisata, tempat orang berwisata, pergi liburan, ya, atau turis-turis dari luar itu bisa datang. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh, tidak mudah tercerai berai. Kemudian menjadi sarana belajar yang saling mengenal. Nah, lewat keberagaman budaya ini kita bisa mengenal tarian adat orang lain, sukunya, kemudian bahasa, kemudian senjata tradisional atau lagu daerah, makanan khas, dan pakaian adat, serta masih banyak keberagaman budaya yang lain yang masih bisa kita temui dan kita pelajari dari suku bangsa lain, dan terutama menguatkan identitas bangsa. Oh, ini loh bangsa Indonesia, ciri khasnya seperti ini. Jadi orang tahu, oh kalau seperti ini berarti ini identitasnya, dia menunjukkan kalau dia bangsa Indonesia, seperti itu. Jadi ada ciri khasnya. Nah, kemudian sikap saling menghargai keberagaman. Yang pertama, kita harus menghargai semua budaya daerah yang ada. Ya, kita tidak boleh membanding-bandingkan budaya daerah kita dengan budaya daerah orang lain. Kita harus saling toleransi, menghargai, menghormati sesama. Kemudian tidak mengejek budaya yang berbeda. Ya, mau belajar budaya dari daerah lain, menjaga kerukunan dalam perbedaan, ikut melestarikan budaya Indonesia, dan bangga menjadi bagian dari bangsa yang beragam. Itulah kenapa semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Ya, kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai banyak keberagaman. Makanya itu yang menjadi semboyan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang keberagaman budaya, dan di hari Selasa Ibu akan memberikan lagi materi terkait keberagaman budaya lanjutan dari materi kita hari ini. Ya, seperti biasa jangan lupa ya absen di kolom komentar dan dituliskan materinya pada buku catatan IPAS. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.